Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Rehan dan Aisyatu. Salam sehat dan ceria. Salam motivasi. Oke. Salam inovasi. Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya yang ada di rumah? Semoga keadaan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Tetap harus ceria dan jaga kesehatan di wabah COVID-19 ini ya. Tetap berolahraga, tetap jaga kesehatan. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Bagi adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu yang belum subscribe dan belum like, segera subscribe ya, demi mendapatkan informasi berupa video-video pendidikan atau video-video edukasi selanjutnya demi menunjang pembelajaran adik-adik di rumah. Subscribe ya, dan jangan lupa tonton videonya sebanyak-banyaknya dan beri tanda like, jempol atas ya. Oke. Materi kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan caca yang sebelumnya di belakang kemarin di materi-materi video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang bilangan bulat, sekarang bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan caca itu adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari 0 dan bilangan positif. Bilangan positif disebut juga dengan bilangan asli. Dalam operasi itu bilangan caca terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dari operasi-operasi tersebut terdapat sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi-operasi hitung. Di antaranya ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada sifat identitas, dan juga ada sifat distributif. Lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyimak. Oke adik-adik, kita langsung ke materi operasi hitung bilangan caca. Apa pengertian bilangan caca itu? Bilangan caca adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan caca memiliki sifat-sifat operasi hitung. Operasi hitung dalam bilangan caca itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Dan dari masing-masing operasi hitung tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu, antara lain 1. Ada sifat komutatif atau yang disebut juga dengan sifat pertukaran. 2. Ada sifat asosiatif atau yang disebut dengan sifat pengelompokan. 3. Ada sifat identitas. Dan yang terakhir ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Sekarang kita bahas ke sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran letak suku pada operasi hitung. Sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Nanti kita juga akan buktikan apakah sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku pada pengurangan atau juga pembagian.
Kita masuk ke sifat komutatif pada penjumlahan dirumuskan dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pertukaran letak A dengan B di ruas kiri, kalau di ruas kanan B dengan A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. A kali B itu sama dengan B kali A. Terjadi letak pertukaran suku pada operasi hitung perkalian. Yang semula A di depan di ruas kiri itu, kalau di ruas kanan A-nya di belakang. B yang semula di belakang di ruas kiri ditaruh di ruas kanan, B-nya menjadi di depan. A kali B sama dengan B kali A. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Contoh nomor 1. 26 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 26. Itu sifat pertukaran atau sifat komutatifnya. 26 yang semula di ruas kiri ini berada di depan. Ketika sudah berada di ruas kanan, 26 berada di belakang. 14 di ruas kiri ini yang semula di belakang, di ruas kanan 14 menjadi di depan. 26 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 26. Sekarang kita hitung hasilnya. 26 ditambah 14 itu sama dengan 30. Di ruas kanan 14 ditambah 26 itu sama dengan 30. Hasilnya sama, harus sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Nomor 2, 30 ditambah 45 sama dengan 45 ditambah 30. Ini yang dinamakan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Kita buktikan dengan hasilnya ya. 30 tambah 45 75. 45 ditambah 30 juga sama 75. Karena di ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama, maka sifat komutatif atau pertukaran berlaku pada penjumlahan. Sekarang kita ke contoh sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Contoh nomor 1. 15 kali 4 itu sama dengan 4 kali 15. Ini sifat komutatifnya, sama dengan penjumlahan tadi adik-adik ya. 15 yang di ruas kiri ini ada di depan, ketika berada di ruas kanan sudah berada di belakang. 4 di ruas kiri ini yang semula di depan, ketika sudah berpindah di ruas kanan ada di depan ya. 4 yang ada di belakang ini pindah menjadi di depan. 15 kali 4 sama dengan 4 kali 15. Ditukar saja, gampang kok ya adik-adik ya. Kita buktikan hasilnya 15 kali 4 sama dengan 60 di ruas kiri. Di ruas kanan 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi hasil di ruas kanan sama dengan hasil di ruas kiri, hasilnya sama. Kita coba lagi di contoh yang nomor 2. 5 kali 20 itu sama dengan 20 kali 5. Tinggal dibalik saja, gampang kok ya adik-adik ya. Tinggal ditukarkan letaknya, yang semula di depan jadi di belakang, yang semula di belakang jadi di depan. Itu namanya sifat pertukaran atau komutatif. Sekarang kita buktikan dengan hasilnya. 5 kali 20 100 di ruas kiri. Di ruas kanan 20 kali 5 sama dengan 100. Hasilnya sama-sama 100.
Jadi karena hasilnya sama-sama 100, hasilnya di ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku pada perkalian. Sekarang kita buktikan apakah sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nomor 1, contoh pengurangan. 4 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 4. Kita tukar sifat komutatifnya tadi ya, kita tukarkan letaknya tadi ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 4. Sudah kita tukar ya. Apakah hasil di ruas kanan dan ruas kiri sama? 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1 adik-adik. Sedangkan di ruas kanan 3 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya tidak sama dengan. Hasilnya tidak sama dengan antara ruas kiri dan ruas kanan, hasilnya berbeda. Karena hasil ruas kanan dan ruas kiri ini tidak sama, maka sifat komutatif atau pertukaran tidak berlaku pada pengurangan. Sudah jelas ya adik-adik ya? Sifat komutatif itu tidak berlaku pada pengurangan. Sekarang kita coba yang nomor 2. Sifat komutatif pada pembagian berlaku atau tidak? Kita coba. 8 dibagi 4 itu sama dengan 4 dibagi 8. Sudah kita tukar. Kita sudah menukarkan letak dari 8 dan 4-nya di ruas kiri berbeda dengan yang ada di ruas kanan. Nah, ini mudah kan kalau tinggal menukarkan saja ya. Sekarang kita buktikan dengan hasilnya ya. Apakah ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sedangkan di ruas kanan 4 dibagi 8 itu setengah atau 0,5. Jadi hasilnya antara ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Jadi 8 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 8. Hasilnya tidak sama, tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran ya. Karena hasil ruas kanan dan ruas kirinya tidak sama, maka sifat komutatif atau pertukaran tidak berlaku pada pembagian. Sudah jelas ya adik-adik ya? Sudah kita dapatkan bahwa sifat komutatif atau pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Berikutnya yang B ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan letak suku pada operasi hitung. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Saya ulangi lagi, sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Kita rumuskan, ada rumusnya di sini ya, sifat pengelompokan atau asosiatif pada penjumlahan. Yang dikelompokkan di sini A ditambah B, kemudian ditambah C ya. Ini yang dikelompokkan di ruas kiri ini A ditambah B sama dengan yang di ruas kanan ini A ditambah yang pengelompokannya B ditambah C. Nah, yang ruas kiri yang dikelompokkan A dengan B, yang ruas kanan B dengan C. Sama juga dengan perkalian. Yang dikelompokkan A kali B, kemudian dikali C, sama dengan A kali pengelompokan B kali C. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh sifat asosiatif pengelompokan pada penjumlahan. Nomor 1. 15 ditambah 25, ini dikelompokkan ya, di dalam kurung, ditambah 11 sama dengan 15 ditambah
Ini yang dikelompokkan 25 ditambah 11. Ini namanya sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Apakah hasilnya nanti sama antara ruas kiri dan ruas kanan? Jika sama maka berlaku sifat asosiatif. Jika tidak sama maka tidak berlaku sifat asosiatif. Hasilnya 15 ditambah 25. Ingat adik-adik yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 15 ditambah 25 sama dengan 40. Kemudian ini 11 tetap sama dengan 15 tetap ditambah yang dalam kurung. 25 ditambah 11 ini dikerjakan. 25 tambah 11 sama dengan 26. Sekarang hasilnya 40 tambah 11 51 di ruas kiri, di ruas kanannya 15 ditambah 36 juga 51. Jadi hasilnya sama-sama 51. Contoh nomor 2. 21 ditambah 19, pengelompokan 21 dan 19 ditambah 17 sama dengan 21 ditambah pengelompokan antara 19 ditambah 17. Nah, pengelompokan ini di ruas kanan dan ruas kiri berbeda ya. Yang ruas kanan 21 dengan 19, yang di ruas kiri 21 dan 19, yang di ruas kanan 19 dan 17. Tetap sama, nanti hasilnya juga harus sama biar biar ada bukti bahwa sifat asosiatif itu berlaku pada penjumlahan. Kita hitung yang dikurung 21 tambah 19 40, 17-nya tetap, yang di sini ruas kanan 21-nya tetap. Sekarang yang di tanda kurung atau dikelompokkan ini 19 ditambah 17 sama dengan 36. Hasil akhirnya 40 ditambah 17 itu 57 di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan 21 ditambah 36 itu juga sama 57. Hasilnya sama, jadi sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada penjumlahan. Kemudian kita bahas lagi sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Tetap semangat ya adik-adik ya, jangan bosan ya. Contoh nomor 1 sama dengan pengelompokan di penjumlahan tadi. 15 kali 2 ini yang dikelompokkan kali 10 sama dengan 15 kali ini yang dikelompokkan 2 kali 10-nya ya. Ini namanya sifat asosiatif. Hanya berbeda pengelompokannya. Yang dikurung ini namanya pengelompokannya ya, asosiatifnya. Hasilnya 15 kali 2 30 dikali 10. Yang sebelah kanan atau ruas kanannya 15 kali, ini 2 kali 10 sama dengan 20. Hasil akhirnya 30 kali 10 300 sama dengan 15 kali 20 juga sama 300. Sama hasilnya ya adik-adik ya. Nomor 2 3 kali 9 ini yang dikelompokkan kali 5. Yang di ruas kanan 3 kali dalam kurung 9 kali 5 ini yang dikelompokkan. 3 kali 9 sama dengan 27 kali 5 sama dengan 3 kali 9 kali 5 itu 45. Hasil akhirnya 27 kali 5 135 di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan 3 kali 45 135. Hasilnya sama, maka sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Sekarang apakah sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada pengurangan dan pembagian? Kita buktikan. Contoh nomor 1. Ini pengelompokan pengurangan 15 dikurangi 12 dikurangi 2 sama dengan 15 dikurangi ini yang dikelompokkan 12 dikurangi 2. Kita hitung ya, 15 dikurangi 12 3 dikurangi 2 tetap ya. Yang di ruas kanan 15-nya tetap dikurangi 12 dikurangi 10 itu 10 ya. Sekarang hasil akhirnya 3 dikurangi 2 1, sedangkan di ruas kanannya 15 dikurangi 10 5. Hasil
di ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, hasilnya tidak sama. Jadi 15 dikurangi 12 dikurangi 2, ini pengelompokannya 15 dengan 12. Yang di ruas kiri 15 dikurangi pengelompokan 12 dikurangi 2 itu hasilnya tidak sama ya. Sekarang contoh yang pembagian nomor 2 ini ya. 30 dibagi 10, ini yang dikelompokkan ya, dibagi 3 sama dengan 30 dibagi yang dikelompokkan ini 10 dibagi 3 ya. 30 dibagi 10, 3 dibagi 3. Di ruas kanannya 30 dibagi 10 dibagi 3, ini hasilnya 0,33 ya. 30 dibagi 0,33, hasil akhirnya 3 dibagi 3 1, 30 dibagi 0,33 itu ketemunya 90,909 atau 90,91 jika dibulatkan. Jadi 1 itu tidak sama, hasilnya itu 1 tidak sama dengan 90,909 ya adik-adik ya. Jadi sifat asosiatif atau pengelompokan itu tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena hasil ruas kanan dan ruas kiri tidak sama baik di pengurangan juga pembagian ya, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Jika tidak paham nanti tanya ke gurunya atau bisa tanya ke kakak-kakaknya di rumah. Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Yang berikutnya C, ada sifat identitas. Sifat identitas adalah suatu bilangan, maaf ya, ini belum saya ketik ya. Adalah suatu bilangan apabila dioperasikan dengan bilangan lain hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Sifat identitas adalah suatu bilangan apabila dioperasikan dengan bilangan lain hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat identitas itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ini buktinya ya. Oh, ini rumusnya ya. Ada variabel A ditambah 0 itu tetap sama dengan A, atau sebaliknya 0 ditambah A itu tetap sama dengan A. Dalam perkalian semua bilangan jika dikalikan 1 itu tetap bilangan itu sendiri. A kali 1 itu sama dengan A, atau 1 kali A itu ya sama dengan A. Kita ke contohnya, sifat identitas pada penjumlahan. 55 ditambah 0 sama dengan 55, atau 0 ditambah 55 sama dengan 55. Sifat identitas pada perkalian. 70 kali 1, 70, atau sebaliknya 1 kali 70 ya tetap 70 sama dengan 70 ya. Semua bilangan jika ditambah 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Semua bilangan jika dikali 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti berlaku sifat identitas pada penjumlahan dan perkalian. Apakah sifat identitas berlaku pada pengurangan dan pembagian? Kita coba saja ya, pengurangan terhadap 0 dan 1. Nomor 1, 20 dikurangi 0 itu sama dengan 20, sedangkan 0 dikurangi 20 itu sama dengan negatif 20. Nomor 2, 20 dikurangi 1 itu sama dengan 19, sedangkan 1 dikurangi 20 itu negatif 19. Dari dua contoh di atas, maka sifat identitas tidak dimiliki atau tidak berlaku pada pengurangan. Sekarang kita ke contoh pembagian terhadap 0 dan 1. Nomor 1, 20 dibagi 0 itu sama dengan 0. Sedangkan 0 dibagi 20 itu sama dengan tidak terdefinisi. Gak ada hasilnya ya. Nomor 2, 20 dibagi 1 sama dengan 20, sedangkan 1 dibagi 20 itu 0,05. Nah, berbeda hasilnya dari dua contoh di atas, maka sifat identitas juga tidak dimiliki atau tidak berlaku pada pembagian.
Yang terakhir kita bahas adik-adik sifat distributif atau penyebaran. Ada dua sifat distributif atau penyebaran, yaitu ada sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan, nah ini A kali B ya, ini hasilnya ya, ditambah ini A kali C, A kali C. Ini yang disebarkan adalah variabel A-nya. A terhadap B dan A terhadap C ini ya. Contoh, 4 kali dalam kurung 10 tambah 25 itu sama dengan 4 kali 10 ini ya, ditambah 4 kali 25 di sini. Nah, kita coba hitung apakah hasilnya di ruas kiri nanti sama dengan di ruas kanan. 4 kali ini dalam kurung dihitung dulu, 10 tambah 25 sama dengan 35. Ini 4 kali 10 40, ditambah ini 4 kali 25 100. Hasilnya 4 kali 35 itu 140. Sedangkan di ruas kanannya 40 tambah 100 itu 140. Hasilnya sama ya adik-adik ya. Jadi berlaku ya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang sifat distributif penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B ini dikurangi A kali C yang sebelah sini ya. Ini variabel A disebarkan terhadap B dan C. Contoh, 2 kali dalam kurung 12 dikurangi 9 itu sama dengan 20 kali 12 dikurangi 20 kali 9. Coba hasilnya 20 kali ini 12 dikurangi 93, 20 kali 12 240, sedangkan di sini 20 kali 9 180. Hasil akhirnya 20 kali 3 itu sama dengan 60. 240 dikurangi 180 itu 60. Hasilnya sama. Gampang kan adik-adik ya? Saya akhiri untuk materi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan Bapak Ibu guru semuanya, juga para orang tua, guna membantu mendidik anak-anaknya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.